Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Abdullah, peserta pelatihan kompetensi dosen pemula dari Gunung Mataram kelas C kelompok 3, pada kesempatan kali ini akan membagikan video tentang proses perkuliahan. Tema yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang hukum perkawinan Islam. Semoga ketika selesai menyampaikan ini, bagi para audiens yang mendengarkan, yang belum menikah bisa termotivasi untuk melakukan pernikahan, dan yang sudah menikah semoga termotivasi untuk membangun keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kemudian semoga juga bagi yang sudah beristri satu jangan berniat untuk menambah istri lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berkat jasa dan perjuangan beliaulah kita dapat menikmati ajaran agama Islam. Baik, adik-adik mahasiswa yang saya muliakan dan mahasiswi yang saya cintai, itu bedanya ya. Kalau mahasiswa itu dimuliakan, tapi kalau mahasiswi dicintai, itu perbedaan yang mendasar. Sebelum kita lanjut ke pertemuan kedua kita, seperti biasa ya, Bapak saya tidak hadir. Muhammad Safwan hadir, Pak. Rizky Pratama Hadir. lagi sakit ya. Eva Aulia Ulhasana izin ya. Rendra hadir ya. Sofiana hadir ya. Berarti ini ada 3 kawan kalian yang tidak hadir, yang satu sakit, yang 2 katanya sedang ikut kompetisi debat hukum tingkat internasional. Kita doakan saja semoga kompetisinya mereka menang. Baik, kita akan mempelajari tentang hukum perkawinan Islam. Jadi beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang hal ini. Setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian tahu hukumnya seperti apa, sejarahnya seperti apa, kemudian dampak positif, dampak negatif dari perkawinan itu seperti apa. Baik, kita mulai dari yang pertama dulu. Ini kita bisa lihat pernikahan Islam. Apa bedanya pernikahan dengan perkawinan? Safwan bisa menjawab? Ya, apa bedanya? Pernikahan itu lebih menekankan pada proses akad dari pernikahan itu tersendiri, sedangkan kalau perkawinan itu lebih menekankan pada lebih menekankan pada, bisa dibilang bukan pada yang pas melakukan yang namanya pernikahan itu. Pernikahan dan perkawinan. Ya. Kalau Mbak Selvi apa beda antara pernikahan dengan perkawinan? Kalau perkawinan itu proses dari pernikahan, tapi pernikahan itu adalah
perlu kita tahu dulu. Apa itu? Nah ini yang harus kita tahu. Apa itu pernikahan? Lalu kenapa harus menikah jika ujungnya harus tersakiti? Itu ini. Nah, misalnya apa? Kira-kira sebelum kita masuk pada materi yang secara mendalamnya ini, menjawab pertanyaan ini seperti apa? Kenapa harus menikah jika ujungnya harus tersakiti? Ini menarik pertanyaannya. Kenapa, Pak? Kenapa sesungguhnya kita harus menikah? Tujuan sebelumnya itu Pak, tujuan dari menikah adalah mengikat antara lelaki dengan perempuan. Itu untuk melaksanakan ibadah dalam agama Islam. Tetapi di sini kan pertanyaannya kenapa harus menikah jika ujungnya tersakiti? Kemungkinan ini pertanyaan khusus untuk seseorang yang belum siap menikah, gitu ya Pak. Iya. Karena kan jika memang seseorang belum siap menikah, lalu dia memaksakan dirinya untuk menikah karena mungkin omongan dari masyarakat yang mengatakan kalian sudah dewasa, seharusnya kalian sudah menikah dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan seseorang perempuan dan lelaki ini akhirnya menikah dan ujung-ujungnya bercerai gitu. Itu yang salah satu faktor yang mengakibatkan pertanyaan ini muncul. Menurut yang sih Pak. Iya. Safwan, kenapa harus menikah jika ujungnya harus tersakiti? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari pernikahan itu kan untuk memenuhi, salah satunya itu untuk memenuhi kebutuhan biologis, kemudian menunaikan ibadah. Kan pernikahan itu termasuk ibadah juga. Dan yang ketiga itu pernikahan kan untuk mendapatkan yang namanya keturunan. Jadi seperti Apa itu pernikahan, Selvi? Menurut Pernikahan secara umum merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk tujuan berketurunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam. apa yang bisa, kemudian kenapa seseorang harus menikah? Pertanyaan lanjutannya, jika ujungnya harus tersakiti, ini hanya sebagai pemanis saja, ya. Pertanyaan besarnya adalah kenapa harus menikah? Apa itu pernikahan dan kenapa kita harus menikah? Itu yang pertama. Baik, untuk menjawab kenapa apa itu pernikahan, maka kita bisa melihatnya dari dua aspek. Yang pertama dari aspek bahasanya dulu, baru kemudian dari aspek terminologinya. Kita melihat pendapat para ahli, pendapat para ilmuwan seperti apa. Nah, agar pembelajaran ini lebih aktif, maka sekarang saya menginginkan dari kalian, coba dibuka Google-nya, ketik di sana, kalian klik definisi pernikahan. Nanti kemudian masing-masing kalian harus menyampaikan definisi itu masing-masing. Silakan. Saya kasih waktunya 5 menit ya untuk mencari definisi pernikahan. Sudah memiliki kemampuan untuk menikah dan sudah siap dalam segi ekonomi, material dan segi fisik juga, sehingga mereka itu memiliki tujuan menikah itu dalam syariat agama itu tujuannya untuk melaksanakan ibadah dan untuk melangsungkan keturunan. Oh iya, luar biasa. Kita kasih aplaus dulu buat kawannya. Wow, memang betul ya apa yang dikatakan oleh James Arthur Ray itu dalam bukunya The Science of Success itu. Ketika memang manusia memanfaatkan potensi yang Tuhan berikan berupa akal itu secara maksimal, maka tidak mungkin ada orang yang sengsara. Tetapi permasalahannya adalah kita tidak memaksimalkan potensi. Pernikahan yaitu akad yang suatu atau misalkan walizan untuk mentaati perintah Allah dan untuk mentaati dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah
dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Baik, itu dari berbagai perspektifnya Mbak Selvi, Mas Sofyan, kemudian Mas Reza, sungguh sangat luar biasa. Kita kasih aplaus buat kelas ini. Jadi saya sangat bahagia sekali mengajar di kelas ini, mengajar orang-orang yang kontribusi otaknya itu sudah dimaksimalkan. Baik, tadi ada kata yang menarik yang menjadi definisi yang disampaikan oleh Mbak Selvi. Menikah itu adalah bertujuan berketurunan, ya, ada berketurunan. Tetapi fenomena yang sekarang itu banyak perkawinan, pernikahan itu yang istilahnya apa itu? Sebabnya adalah katanya anak itu merepotkan mereka. Nah, ini menurut kalian seperti apa? Apakah definisi pernikahannya harus diubah, atau kalian melihat fenomena yang seperti itu adalah sebagai fenomena yang tidak patut untuk ditiru? Kira-kira menurut Mbak Selvi seperti apa child free itu? Menurut saya sih Pak, untuk definisi pernikahan itu tidak perlu diubah karena memang setiap insan itu kan dominan ingin memiliki keturunan, tetapi dalam fenomena ini dia tidak ingin memiliki keturunan. Menurut saya sepatutnya itu tidak ditiru, akan tetapi kita itu harus berusaha untuk mengubah bagaimana pola pikir dari pasangan tersebut. Kita mungkin apa alasannya? Berarti pasangannya yang salah, child free itu bisa jadi. Bisa jadi Pak. Oke. Kalau memang itu menurut pendapat kalian, kuatkan argumentasinya. Karena tidak ada satu orang pun yang ingin disalahkan. Bahkan seorang maling pun itu tidak mau disalahkan. Kenapa Anda maling? Karena tekanan ekonomi. Begitu ya. Baik, itu tadi berbagai definisi yang sudah disampaikan oleh Dr. Wafa Suhaimi ini. Abdun yatadammanu bihi ibahatu waqtin bilafzi inkahin aw tazwijin aw tarjuman. Jadi menikah dalam Islam itu adalah suatu akad yang menjadi jaminan kebolehan seseorang melakukan hubungan badan. Akadnya itu menggunakan lafaz nikah atau lafaz perkawinan atau terjemahan ini. Masuk dalam kata terjemahan ini misalnya kita yang ada di Lombok itu kutikah ente kanca anakku. Begitu kan? Tikah katanya, bukan nikah. Itu masuk terjemahnya. Atau mungkin di kabupaten yang bahasanya itu menggunakan bahasa-bahasa yang bukan nikah dan perkawinan, itu sah. Kalau memang di tempat itu terjemahnya seperti itu. Yang menarik di sini adalah pernikahan itu harus melalui prosesi akad, ijab qabul antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Ijab qabulnya itu satu laki-laki dengan satu perempuan. Satu laki-laki boleh dengan dua perempuan sekaligus, boleh. 3 boleh juga, 4 boleh, tapi setelah selesai akad akan terjadi perang dunia keempat. Gitu kan? Baik. Yang tidak boleh itu adalah laki-lakinya 4, perempuannya 1. Apa filosofisnya? Kenapa kok laki-laki boleh menikah 4, tetapi perempuan tidak boleh menikah dengan 4 laki-laki? Coba apa? Apa Mbak Selvi? Apa filosofinya? Saya ini laki-laki, kan kita sama-sama makhluk ya. Saya laki-laki boleh beristri 4, tetapi perempuan tidak boleh bersuamikan 4. Kalau secara biologisnya Pak, kalau kalau wanita yang bersuami 4, nanti kan dia melahirkan, tidak mengetahui ayah biologisnya yang mana. Kalau laki-laki yang mempunyai istri 4 atau 3, itu kan sudah jelas biologisnya yang mana. Kalau suaminya 4 tidak jelas,
siapa istrinya, tapi kalau istrinya ya, berarti itu kita kasih tepuk tangan dulu. Wah, luar biasa ini. Berarti ada asas pasti boleh berhubungan badan. Ini tidak boleh ditanyakan lagi berapa kali berhubungan badan. Jangan, kalian masih belum dewasa. Jangan tanyakan yang itu ya. Apalagi nanti bertanyanya lebih mendalam lagi. Kalau secara kitab bagaimana yang terbaik caranya? Itu jangan seperti itu. Nanti ada pertanyaan tersendiri ya. Baik, lapas akadnya seperti apa? Bilang si ingkahin atau taswijin atau tarjumatihi dengan lapas nikah atau lapas perkawinan atau dengan terjemahannya. Kalau bahasanya Safwan di sana apa terjemahan nikah di sana? Menggunakan kata apa? Dalam desa saya. Ya, Saya nikahkan. saya nikahkan. Kalau Sida nikahkan, Aku nikahkan. aku nikahkan. Kalau di beberapa desa nikah itu berubah jadi nikah pakai tak. Apakah itu sah atau tidak? Tetap sah karena terjemah yang ada di desa setempat itu sudah berubah dari nikah menjadi nikah ya. Aku nikahkan boleh, kutikah ente kance anakku boleh. Masuk ke sana, sesungguhnya ada hal yang perlu kita tahu dulu. Apa itu? Nah ini yang harus kita tahu. Apa itu pernikahan? Lalu kenapa harus menikah jika ujungnya harus tersakiti? Itu ini. Nah, misalnya apa? Kira-kira sebelum kita masuk pada materi yang secara mendalamnya ini, menjawab pertanyaan ini seperti apa? Kenapa harus menikah jika ujungnya harus tersakiti? Ini menarik pertanyaannya. Kenapa, Pak? Kenapa sesungguhnya kita harus menikah? Tujuan sebelumnya itu Pak, tujuan dari menikah adalah mengikat antara lelaki dengan perempuan. Itu untuk melaksanakan ibadah dalam agama Islam. Tetapi di sini kan pertanyaannya kenapa harus menikah jika ujungnya tersakiti? Kemungkinan ini pertanyaan khusus untuk seseorang yang belum siap menikah, gitu ya Pak. Iya. Karena kan jika memang seseorang belum siap menikah, lalu dia memaksakan dirinya untuk menikah karena mungkin omongan dari masyarakat yang mengatakan kalian sudah dewasa, saatnya kalian sudah menikah dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan seseorang perempuan dan lelaki ini akhirnya menikah dan ujung-ujungnya bercerai. Itu yang salah satu faktor yang mengakibatkan pertanyaan ini muncul. Pertanyaan ini. Menurut yang sih Pak. Iya. Safwan, kenapa harus menikah jika ujungnya harus tersakiti? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari pernikahan itu kan untuk memenuhi, salah satunya itu untuk memenuhi kebutuhan biologis, kemudian menunaikan ibadah. Kan pernikahan itu termasuk ibadah juga. Dan yang ketiga itu pernikahan kan untuk mendapatkan yang namanya keturunan. Jadi